Kobaran api dengan cepat menyambar dan meludeskan sebuah bangunan rumah semi permanen sekaligus warung LPG dan pangkalan minyak tanah yang terletak di kawasan padat penduduk. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti minyak tanah menyebabkan api sulit dipadamkan dan semakin cepat membesar. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Petugas butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan oleh adanya arus pendek listrik dari bagian dapur rumah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terdakwa kasus kerumunan Rizik Syihab kembali protes sidang online. Dua pemeran video mesum di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Mantan pevoli Putri Aprilia Manganan sah jadi laki-laki dan berganti nama. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi terdakwa kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung serta kontroversi swab test di Rumah Sakit Umi Bogor Rizik Syihab yang emosi karena harus hadir dalam sidang virtual. Rizik pun akhirnya meninggalkan ruang sidang. Ya. Tak, saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Mantan pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab emosi karena harus hadir dalam sidang virtual hari ini. Rizik Syihab dipaksa jaksa dan dibantu polisi agar memasuki ruang sidang di Rutan Bareskrim Polri Jakarta. Rizik ingin menghadiri sidang secara tatap muka. Rizik pun akhirnya meninggalkan ruang sidang. Saya didorong, saya tidak mau hadir. Ya. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Ya, kami dari majelis hakim. Silakan duduk dulu, saya jelaskan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Duduk dulu Habib, saya jelaskan. Duduk dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan tenang dulu Habib. Ini hak asasi saya yang dijamin oleh undang-undang. Ya betul Habib, betul. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta dan kasus kerumunan di Mega Mendung, Bogor, serta kontroversi swab test di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sidang digelar secara virtual, mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang dakwaan Rizik Syihab yang digelar secara virtual 16 Maret lalu diprotes Rizik. Ia keberatan karena sidang digelar secara online. Kendala sistem suara dan gambar menghambat jalannya sidang, walau sudah berusaha diperbaiki oleh teknisi. Akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan sidang ditunda. Baik. Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. Ya. Dipaksa, didorong, dihinakan. Ya. Bahkan pada perkara swab test di Rumah Sakit Umi Bogor yang berlangsung setelah sidang kasus kerumunan ditunda, Rizik dan kuasa hukumnya walk out dari sidang. Tim liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini sidang dakwaan Rizik Syihab sudah bergabung bersama kami Vito Erlangga dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Vito, apakah di sana masih ada pendukung dari Rizik Syihab yang berkumpul di lokasi jalannya sidang? Ya, baik Anissa dan April, dapat kami laporkan hingga saat ini sejumlah simpatisan dari Rizik Syihab sendiri berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian sudah membubarkan diri pada sekitar pukul 11.30 atau sebelum waktu sholat Jumat siang tadi. Dan hingga saat ini untuk simpatisan Rizik Syihab sendiri tidak nampak adanya melakukan aktivitas di depan PN Jakarta Timur, meskipun untuk simpatisan Rizik Syihab sudah membubarkan diri, akan tetapi sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di depan PN Jakarta Timur. Dan seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda bahwa saat ini untuk barikade, kemudian kawat berduri, dan sejumlah alat pengamanan masih disiagakan di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cakung. Dan berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian, setidaknya pada hari ini petugas kepolisian menerjunkan sebanyak 1.800 personil untuk mengamankan selama jalannya sidang Rizik Syihab yang saat ini masih digelar secara daring. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri, meskipun tadi sempat tersendat akibat banyaknya massa, namun saat ini aktivitas di jalan Penggilingan Cakung sudah terpantau ramai lancar, meskipun sedikit ada kepadatan. Begitu, hal ini dikarenakan petugas kepolisian menutup satu lajur ya untuk keperluan pengamanan. Kemudian Anissa dan April, terkait dengan perkembangan terbaru bahwa tadi pagi memang petugas Polres Metro Jakarta Timur telah melakukan swab antigen bagi simpatisan Rizik Syihab yang datang dari Jawa Barat. Dari total sebanyak 36 orang yang dilakukan swab antigen, 1 orang diantaranya reaktif COVID-19 dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Wisma Atlet untuk mendapatkan penanganan. Kembali ke Anda. Baik, Vito, apakah kerumunan pendukung Rizik Syihab hari ini dibubarkan seperti pada sidang tanggal 16 Maret lalu? Cuma ganteng doang. Memang petugas kepolisian tadi sempat memukul mundur sejumlah simpatisan yang sempat merangsak menuju ke depan PN Jakarta Timur. Memang dari petugas kepolisian sendiri nampaknya memperketat pengamanan, bahkan kami dari awak media pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam untuk melakukan peliputan, sehingga memang pengamanan ini masih akan terus dilangsungkan. Dan berdasarkan keterangan dari petugas kepolisian sendiri, untuk pengamanan sendiri ini akan terus dilakukan hingga sidang virtual di PN Jakarta Timur ini selesai. Terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemirsa, 2 pemeran video porno di Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. Kedua pelaku merupakan pasangan kekasih. Dua pemeran sekaligus pembuat video porno ditangkap penyidik di Treskrimum Polda Jabar di kontrakan mereka di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial RTM dan PVT yang merupakan pasangan kekasih sepakat membuat video dan mengunggahnya di situs porno luar negeri. Kedua pelaku ternyata telah menghasilkan 26 video porno. Salah satunya adalah video yang dibuat di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian, kacamata, serta tas yang terlihat dalam video. Dari hasil pembuatan dan penjualan video, kedua pelaku mendapatkan uang sebesar 19 juta rupiah. 26 video sejak bulan November 2020. Ya, mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, dengan alasan seperti biasa, karena ya kebutuhan ekonomi.
Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebaran video porno milik pelaku yang diduga tersebar di situs lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayetno, iNews melaporkan. Polisi menangkap 15 pekerja seks komersial di bawah umur di hotel milik artis Sintiara Alona. Sementara itu, usai ditangkap polisi, Sintiara Alona ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi online. Kemudian ada ketua P2TP2A. Hotel milik artis Sintiara Alona di Tangerang Selatan, Banten dijadikan tempat prostitusi online. Sintiara membiarkan hotelnya dijadikan tempat maksiat karena alasan sepinya pengunjung hotel di masa pandemi COVID-19. Di hotel ini, polisi menangkap 15 korban dugaan eksploitasi anak. Ke-15 anak di bawah umur ini terlibat prostitusi online yang dijajakan melalui aplikasi micet. Mereka dikenakan tarif Rp400.000 hingga Rp1.000.000. Polisi kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni artis Sintiara Alona sebagai pemilik hotel, pengelola hotel, dan muncikari. Ada 3 tersangka yang sudah kita amankan sekarang. Yang pertama adalah inisialnya DA dengan perannya masing-masing. Dia adalah mucikarinya, ya, mucikari. Kemudian ada beberapa lagi mucikari lain masih kita lakukan pengejaran. Kemudian ada saudari CCA. Ini adalah pemilik hotel. Modusnya bekerjasama dengan menawarkan wanita-wanita anak di bawah umur. Kalau istilah ininya BO lah, ya, anak-anak di bawah umur. Dengan menggunakan satu media sosial, media sosialnya adalah mecet. Menawarkan melalui mecet kepada para hidung-hidung belang, ya. Dengan sudah ada perannya masing-masing, ada jokinya, kemudian ada yang jokinya, ada yang mengantar langsung ke situ, ada mucikarinya, dan ada korban di sini, korbannya. Sebelumnya, polisi menggerebek Hotel Alona di Tangerang Selatan, Banten, Selasa malam lalu. Polisi meringkus sejumlah orang, mulai dari pelanggan, karyawan hotel, hingga PSK di bawah umur. Saat penggerebekan, Sintiara Alona sedang tidak berada di lokasi. Dari Jakarta, Luis Ayu, Yudi Permana, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sersan 2 Aprilia Santini Manganang kini resmi menjadi laki-laki usai menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama. Kini mantan atlet voli putri itu berubah nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Sersan 2 Aprilia Santini Manganang menjalani sidang perubahan status jenis kelamin dan pergantian nama di Pengadilan Negeri Tondano secara virtual. Manganang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa beserta istri Hetty Andika Perkasa. Dalam sidang juga hadir orang tua Sersan Manganang, sementara pihak Mabes Angkatan Darat bertindak sebagai saksi. Mantan atlet voli putri Aprilia Santini Manganang mendapatkan bantuan pengurusan administrasi pergantian identitas setelah diketahui berjenis kelamin laki-laki. Setelah resmi berganti jenis kelamin, Sersan 2 Aprilia Manganang berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Perasaan sekarang sangat bahagia, Yang Mulia. Selama 28 tahun saya menjalani status sebagai seorang wanita dan saya bersyukur banget saya bisa lewati itu, dan terutama juga saya mungkin berterima kasih buat Bapak Kasat dan Ibu dan semua jajaran dokter. Saya sangat bersyukur berkat dukungan atasan semuanya saya bisa lewati itu, dan mungkin ini momen yang terindah buat saya. Satu pelaku pelempar kaca truk yang sempat viral di media sosial ditangkap polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.